neutrofil, ada eosinofil dan lain-lain. Ya, kalau eosinofil itu ada 2 gandengnya. Tapi kalau neutrofil ada 3. Saya kalau lihat kayak Mickey Mouse. Ini tuh begitu. Itu 3 ini kepalanya sama 3. Ya nanti Anda lihat ya. Oke ya, nanti kita lihat di slide. Terus kalau kita ngomong tentang keloid, itu artinya ada proliferasi dari siapa? Jaringan lingkar kolagen. Ya. Apa beda keloid dengan scar hipertrofi? Dari pertumbuhannya. Mana yang pertumbuhannya melebihi batas? Keloid. Ya, kalau keloid melebihi batas, kalau scar hipertrofi enggak. Mana yang bisa menyembuh? Scar hipertrofi. Keloid susah. Yang bisa hanya ditipiskan. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau untuk ujiannya itu saya biasanya siapkan 5 soal AB. Nanti ada yang soal teori mungkin 3. Jadi nanti ada baca aja manual itu baca kan cuma sedikit itu. Ya, nanti ada yang dari situ. Oke ya. Jadi itu ya, jadi hanya sedikit yang akan kita pelajari, mudah-mudahan dengan sedikit nilai 100. Buku masih di awal-awal, dicosok nilainya. Ya udah, tolong yang bagian belakang tolong dimatikan lampunya. Ya, yang kita lihat ini adalah slide yang appendicitis proteins. Coba Anda perhatikan TV Anda. Secara garis besar dari jauh nih, kita melihat intinya kan cuma satu aja nih, titik ungu. Jadi ini apa nih? Jadi sel apa nih? Sel limfosit. Intinya cuma satu lah ya. Jadi coba kita gedein. Nah ini. Yang mana limfosit? Ya ini limfosit ya, yang bulat ungu ini semua adalah limfosit. Kalau kita perhatikan, ini apa? Merah nih. Ini adalah eritrosit. Eritrosit adalah satu-satunya sel yang nggak ada intinya, jadi polosan aja. Ya, jadi cuma merah gitu aja. Nah, berarti ini adalah apa? Kalau isinya eritrosit berarti ini apa? Lumennya pembuluh darah ya, ini lumen pembuluh darah. Yang lonjong-lonjong ini adalah sel fibroblast ya. Nih yang lonjong-lonjong itu adalah sel fibroblast. Sel fibroblast ini adalah penghuninya jaringan
adalah tamu-tamu yang datang gara-gara ada virus. Jadi kalau misalnya kita jatuh, kita terinfeksi sesuatu, nah berdatanganlah itu tentara-tentaranya. Siapa itu? Ya ini sel limfosit ini. Ya, ini sel-sel limfosit pertama berdatangan. Nah, nanti pada reaksi yang akut akan ditambahin dengan pasukan lainnya, yaitu ya neutrofil. Ya, ini nggak ada neutrofil. Ya, ini hanya memperlihatkan sel-sel limfosit saja ya di sini. Jadi nanti kalau ada ujian pasti dikasih kasus. Seorang ya sekian datang dengan keluhan, misalnya nyeri perut kanan bawah, sudah 2 hari dirasakan nyeri terus-menerus, disertai adanya demam. Dilakukan pemeriksaan bla 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 bla, akhirnya dilakukan operasi, diperiksakan jaringannya ke PA, hasilnya seperti ini, misalnya gitu. Nah, menurut Anda kalau melihat gambaran seperti ini, makanya termasuk proses peradangan. Proses peradangan jenis yang mana? Kronis. Gitu ya jawabnya. Kalau pertanyaannya jenis peradangan apa? Jawabnya kalau nggak akut ya kronis. Udah, itu aja, jangan yang lain-lain. Udah ya, oke ya. Oke. Coba ini kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini udah ada model yang agak aneh-aneh. Coba kita lihat. Di sini ada sel-sel yang intinya lebih dari 2. Ya. Nah, kalau neutrofil ini intinya boleh 3, boleh 4 loh ya. Nanti takutnya kalian ketemu 4 bingung sel apa itu. Padahal itu ya neutrofil juga. Bentar. Saya mundurkan dulu. Di TV kalian jelas nggak? Apa blur? Ya, ini jelas ya. Nah, ini yang intinya 3 nih, kelihatan nggak? Ya, ini intinya 3. Nah, ini banyak sebetulnya 3, cuma ketutup sama yang lain-lain. Nah, biar jelas.
maksimal. Coba nanti kalau Anda lihat sendiri di mikroskop lebih jelas ya. Jadi ini kok saya jadi nggak jelas juga. Ini intinya lebih dari 2 nih ya. Ini 3, ini 3 ya kan? Ya 3. Oh ya. Nah yang lain-lainnya ini adalah sel-sel limfosit. Kalau intinya 2, sitoplasmanya merah banget itu eosinofil. Ini biasanya ini merah banget. Nah ini 2 kan? Ini eosinofil. Ini neutrofil bertiga. Ini banyak eosinofilnya. Ini eosinofil, ya berdua nih. Ini eosinofil. Ini eosinofil ya, jelas ya. Ini ada histiosit nih, namanya histiosit. Nah ini perkenalan saja, ini histiosit. Nggak coba kita lihat. Ini neutrofil, ini neutrofil. Kelihatan nggak kira-kira? Ya, kayak gitulah ya. Ya nanti silahkan Anda lihat sendiri ya. Jadi kalau misalnya nanti ini di slide Anda kasusnya itu banyak sekali neutrofilnya, maka ini adalah suatu reaksi radang akut. Ya, reaksi radang akut. Ini adalah kulit. Ini adalah kulit di bagian epidermisnya atau bagian paling atasnya ya, yang paling superficial. Ini kita kecilkan. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini adalah bagian epidermis kulit. Ini adalah bagian dermisnya dari kulit. Anda melihat ini ada merah-merah ini. Merah di sini. Nah, ini adalah serabut-serabut kolagen. Nah, jadi harusnya di dermis ini akan banyak adnexa. Adnexa itu isinya adalah ada kelenjar ekrit, kelenjar apokrit, ada pembuluh darah, ada follikel rambut. Nah ini nggak ada nih. Ya, di keloid ini ditabrak sama dia nih. Terjadi apa? Proliferasi dari jaringan ikat kolagen. Ya, coba saya naikkan. Nah, ini loh yang merah-merah ini loh. Nah, ini adalah jaringan ikat kolagen ya. Ini adalah jaringan ikat kolagen yang mengalami proliferasi. Kalau diraba pasti keras ya. Pasti dia lebih keras. Oke, ini adalah ya keloid. Oke, satu lagi ya. Satu lagi adalah jaringan granulasi. Jaringan granulasi nanti Anda lihat yang di kronik. Jaringan granulasi itu kan ada pada fase penyembuhan ya, healing ya. Kalau di mana proses penyembuhan, jaringan granulasi terjadi pada hari keberapa? 3-7 ya. Walaupun kadang-kadang ada yang memanjang juga. Secara klinis kita melihat jaringan granulasi itu yang
itu jaringan granulasi. Kalau Anda pernah jatuh terus agak robek gitu, nah nanti penyembuhannya kan ada yang udah benang merah gitu. Nah itu gak usah takut, itu adalah proses penyembuhan. Artinya kalau sampai ada jaringan seperti itu, berarti kulit kita baik gitu ya. Itu artinya mau mulai sembuh. Nah, pada saat di jaringan granulasi itu yang banyak berperan terutama adalah karena dia mau mensuplai gimana caranya biar nanti cepat pulih, maka diadakan proliferasi dari pembuluh darah. Jadi dibanyakan gitu ya pembuluh darahnya biar disuplai untuk melakukan regenerasi jaringan. Ya, ini jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ya, ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Jadi di sini ada proliferasi pembuluh darah. Terus ada sel-sel apa nih? Sel-sel limfosit, betul. Jadi ada proliferasi pembuluh darah, ada serbukan sel limfosit, dan juga biasanya kelihatan ada sel fibroblas. Yang mana itu? Ya, yang kan yang panjang-panjang itu, ini misalnya ya. Ini ya, ini ada sel fibroblas. Jadi kalau misalnya Anda melihat jaringan ini pada suatu sediaan dan ini adalah pada saat hari ke-6 misalnya, nah ini berarti adalah suatu jaringan granulasi ya. Jadi kalau ditanya apa saja yang ada pada jaringan granulasi, 3 itu yang Anda sebut. Apa saja? Pembuluh darah, serbukan sel limfosit, dan ada sel fibroblas. Gitu ya. Oke ya, udah cukup jelas ya. Dicatat dulu. Catat tadi foto-foto sudah difoto. Kalau sudah, Anda silakan lihat slide-nya dulu secara mandiri. Ya, kurang lebih tadi kayaknya nggak sampai 1 jam kok. Ya, habis itu nanti silakan Anda ambil. Bentar. Tidak, nyalakan lagi. Terima kasih ya.